kita akan belajar tentang kelompok sosial. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah: 1. Kalian dapat menjelaskan konsep kelompok sosial. Kemudian yang kedua, kalian dapat menjelaskan syarat terbentuknya kelompok sosial. Yang ketiga, kalian dapat mendeskripsikan ciri-ciri kelompok sosial. Yang keempat, kalian dapat mendeskripsikan dasar terbentuknya kelompok sosial. Yang kelima, kalian dapat mendeskripsikan tahap-tahap pembentukan kelompok sosial. Dan yang keenam, kalian dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk kelompok sosial. Nah, untuk mengetahui panjang lebar tentang kelompok sosial, mari kita ikuti slide berikut. Kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya dan mereka selalu berinteraksi. Syarat terbentuknya kelompok sosial. 1. Adanya kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan. 2. Adanya hubungan timbal balik antar anggota. 3. Adanya faktor pengikat seperti kesamaan ideologi, kepentingan, dan kesamaan nasib. 4. Memiliki struktur, kaidah, dan pola perilaku yang sama. 5. Bersistem dan berproses. Ciri-ciri kelompok sosial. 1. Merupakan satuan yang nyata dan dapat dibedakan dari kesatuan manusia yang lain. 2. Memiliki struktur sosial yang setiap anggotanya memiliki status dan peran tertentu. 3. Memiliki norma-norma yang mengatur di antara hubungan para anggotanya. 4. Memiliki kepentingan bersama. 5. Adanya interaksi dan komunikasi di antara para anggotanya. Dasar pembentukan kelompok sosial. 1. Kesatuan genealogis atau faktor keturunan. 2. Kesatuan religius. 3. Kesatuan teritorial atau daerah yang sama. 4. Common interest atau kesatuan kepentingan. Tahap pembentukan kelompok sosial. 1. Forming. 2. Storming. 3. Norming. 4. Performing. 5. Adjourning. Bentuk-bentuk kelompok sosial. Ada kelompok sosial teratur dan tidak teratur. Kelompok sosial teratur. Kelompok sosial primer dikemukakan oleh Charles Harton Cooley. Kelompok sosial primer merupakan kelompok-kelompok yang saling mengenal anggotanya serta terdapat kerjasama yang bersifat pribadi. Contoh, keluarga, kelompok bermain, teman dekat, kekerabatan, dan pertemanan. Kelompok sosial sekunder. Kelompok sekunder adalah kelompok sosial kedua tempat individu berhubungan sosial. Jumlah anggotanya relatif banyak. Hubungan antar anggota dalam kelompok sekunder lebih objektif dan rasional. Contoh, organisasi politik, perhimpunan serikat pekerja, kelompok penggemar sepak bola, dan lain sebagainya. Kelompok sosial in-group dan out-group dikemukakan oleh W.G. Samuel. Kelompok sosial in-group. Kelompok sosial yang individunya mengidentifikasi dirinya dalam kelompok tersebut. Sikap perasaan in-group itu seakan-akan hanyalah mengizinkan kawan-kawan in-group itu saja untuk serta dengan kegiatan yang mereka lakukan. Kelompok sosial out-group. Kelompok sosial out-group adalah kelompok yang ada di luar kelompok dirinya. Kelompok sosial yang oleh individu-individu diartikan sebagai musuh kelompoknya atau lawan in-group. Out-group sering diungkapkan dengan istilah kelompok mereka, grup mereka, atau kelas mereka. Gemeinschaft dan Gesellschaft dikemukakan oleh Ferdinand Tönnies. Gemeinschaft atau paguyuban merupakan suatu bentuk kehidupan bersama yang anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni, bersifat alamiah, dan kekal. Hubungan antar anggota paguyuban memiliki ciri: 1. Intim, 2. Private, 3. Eksklusif. Tipe-tipe Gemeinschaft. 1. Gemeinschaft by blood. Contohnya keluarga atau kelompok kekerabatan, klan. 2. Gemeinschaft of place,
misalnya orang-orang se-RT atau RW. 3. Gemeinschaft of Mind, yaitu paguyuban yang terdiri atas orang-orang yang memiliki jiwa atau ideologi yang sama. Misalnya, kelompok keagamaan atau umat, sekte, kelompok kebatinan. Gesellschaft atau patembayan adalah suatu bentuk kehidupan bersama yang didasarkan pada ikatan lahir dan bersifat kontraktual. Contohnya, sebuah perusahaan atau organisasi buruh. Kelompok formal dan informal dikemukakan oleh Bandung dan Lemers. Kelompok formal merupakan kelompok yang mempunyai peraturan-peraturan yang tegas dan sengaja diciptakan. Kelompok informal merupakan kelompok yang dibangun berdasarkan hubungan-hubungan yang bersifat personal dan tidak ditentukan oleh aturan-aturan yang resmi. Solidaritas mekanik dan organik dikemukakan oleh Emil Durkheim. Solidaritas mekanik merupakan solidaritas yang muncul pada masyarakat yang masih sederhana dan diikat oleh kesadaran kolektif serta belum mengenal adanya pembagian kerja di antara para anggota kelompok. Solidaritas organik, solidaritas yang mengikat masyarakat yang sudah kompleks dan telah mengenal pembagian kerja yang teratur sehingga disatukan oleh saling ketergantungan antar anggota. Membership dan reference group dikemukakan oleh Robert Camerton. Membership merupakan kelompok dengan anggota-anggota yang tercatat secara fisik sebagai anggota. Reference merupakan kelompok acuan, di mana orang menjadikan kelompok yang bersangkutan sebagai acuan bertindak dan berperilaku, walaupun secara fisik ia tidak tercatat sebagai anggota. Kelompok tidak teratur. 1. Publik. 2. Kerumunan. 3. Massa. Publik merupakan sekumpulan manusia yang tidak melakukan interaksi secara langsung, tetapi melalui alat-alat komunikasi, memiliki tujuan yang sama dan tertarik dengan isu dan permasalahan yang sama. Ciri, terarah, tujuan dan tertarik dengan hal yang sama. Kerumunan, sekumpulan individu yang berada dalam suatu tempat karena adanya perhatian yang sama, tapi tanpa adanya suatu ikatan. Ciri, biasanya terjadi secara seketika, cepat terbentuk dan tidak berstruktur. Massa, sekumpulan orang yang tidak saling mengenal, berjumlah banyak, heterogen, dan berkumpul di suatu tempat. Biasanya ada penggerak di belakangnya. Ciri, memiliki tujuan, kumpulan heterogen, memiliki waktu dan tempat berkumpul. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai di sini pembelajaran tentang kelompok sosial. Ibu berharap kalian sudah memahami tentang konsep kelompok sosial. Kemudian yang kedua, syarat terbentuknya kelompok sosial. 3. Ciri-ciri kelompok sosial. 4. Dasar terbentuknya kelompok sosial. 5. Tahap-tahap terbentuknya kelompok sosial. Dan 6. Bentuk-bentuk kelompok sosial. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Selalu semangat belajar, tetap jaga kebersihan, dan tetap di rumah. Assalamualaikum.